Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Setiawan. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah filsafat ilmu dari kelompok 2 yang materinya itu epistemologi atau sumber-sumber ilmu pengetahuan. Di dalam pembahasan ini yang pertama itu terdapat pengertian epistemologi, kedua itu aliran sumber pengetahuan epistemologi barat, yang ketiga itu aliran sumber pengetahuan epistemologi Islam. Baik, di sini saya akan langsung mulai saja. Yang pertama kan, apa itu epistemologi? Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, asal-usul, dan batasan pengetahuan serta metode untuk memperoleh kebenaran. Nah, sumber-sumber aliran ilmu pengetahuan itu yang pertama itu ada epistemologi barat, empiris, rasionalisme, positivisme, intuisionisme. Yang kedua itu ada epistemologi Islam, yaitu Bayani, Irfani, Burhani. Epistemologi itu terbagi dua, yaitu Barat dan Islam. Descartes 1596 sampai 1650 Masehi. Persoalan dasar dalam filsafat pengetahuan bukan bagaimana kita tahu tentang mengapa kita dapat membuat kekeliruan. Salah satu cara untuk menentukan sesuatu yang pasti dan tidak dapat diragukan ialah dengan melihat seberapa jauh hal itu bisa diragukan. Epistemologi Islam. Aliran sumber pengetahuan epistemologi Islam, para ahli mengakui bahwa bahasa Arab pada abad 8-12 tampil ke depan atau maju karena dua hal. Yang pertama itu karena pengaruh sinar Al-Quran yang memberikan semangat terhadap kegiatan keilmuan. Kedua itu karena pergumulannya dengan bangsa asing atau Yunani, sehingga ilmu pengetahuan atau filsafat mereka dapat diserap, serta terjadinya kulturasi budaya antara mereka. Mengenai pengumulan dan akulturasi budaya tersebut memang ditunjang oleh ajaran Islam itu sendiri yang inklusif atau terbuka. Epistemologi Barat, empirisme. John Locke 1932 sampai 1704. Bapak aliran ini pada zaman modern mengemukakan teori tabula rasa yang secara bahasa berarti meja lilin. Maksudnya ialah bahwa manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan, lantas pengalaman yang mengisi jiwa yang kosong itu. Epistemologi Barat, rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia menurut aliran ini memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek. Epistemologi positivisme. Tokoh aliran ini ialah Auguste Comte 1978 sampai 1857. Ia penganut empirisme. Ia berpendapat bahwa indera itu amat penting dalam empirisme, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Epistemologi Barat, intuisionisme. Henry Bergson 1859 sampai 1941 adalah tokoh aliran ini. Ia menganggap tidak hanya indera yang terbatas, akal juga terbatas. Objek-objek yang kita tangkap itu adalah objek yang selalu berubah. Demikian Bergson. Epistemologi Islam yang pertama itu Bayani. Dalam bahasa filsafat yang disederhanakan, pendekatan Bayani dapat diartikan sebagai model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks. Yang kedua itu Irfani. Pengetahuan Irfani tidak didasarkan atas teks seperti Bayani, tetapi pada kasyif tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Yang ketiga itu Burhani. Berbeda dengan Bayani dan Irfani yang masih berkaitan dengan teks suci, Burhani
Burhani menyandarkan diri pada kekuatan rasio akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.